kan. Sekarang nggak ada yang kumpul lagi aluminium itu. Sampai segitunya cari uang dulu, dan itu merata. Hidup ketika dunia dikecilkan Allah, maka akhirat lebih besar dalam pikiran kita. Orang miskin nggak banyak mikir, alah pun dah pikiran. Kalau mau bahagia, kita bahagia di akhirat. Hidup dekat dengan Allah. Anak-anak semua mengaji di atas rangkang-rangkang balai-balai. Kalau anaknya dipukul sama guru, anaknya pulang lapor bahwa dia di sini dia dicambuk oleh gurunya ketika umatku menjauh dari agama. Padahal akhirat lebih menjanjikan ribuan kali lipat kesenangannya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Tapi kita habiskan harta untuk dunia. Kalau seandainya kita kaya lalu diberi oleh Allah rasa syukur, itu tidak mengapa. Tidak mengapa, itu aman, Pak. Makin kaya makin banyak sedekah, itu aman. Banyak uang tapi semuanya dia bangun untuk masjid, dia berikan fakir miskin, anak yatim, itu aman. Tapi kalau itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu, jamaah salat zuhur yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas 3 perkara, yaitu yang pertama, Nabi khawatir kalau umatnya tertimpa penyakit syirik kecil, yaitu ar-riya. Karena bahayanya riya menghilangkan amal, maka Nabi khawatir umatnya tertipu dengan penyakit riya ini. Kemudian yang kedua, Nabi khawatir kalau umatnya tertimpa sifat nifaq atau menjadi munafik. Karena munafik lebih rendah derajatnya daripada orang kafir. Dan ini sudah terjadi. Banyaknya munafik mengaku Islam tapi merongrong Islam dari belakang. Kemudian yang ketiga, Nabi khawatir munculnya para pemimpin yang mendustakan amanah dan menyesatkan rakyat dari kalangan umatnya. Karena kalau pemimpin yang sedang berkuasa mendustakan agamanya dan menipu rakyatnya, maka di saat itu rakyat tidak bisa berbuat apapun untuk mencegah keburukan dan kezaliman ini. Makanya kita sudah cerita panjang lebar di minggu yang lalu, begitu berpengaruhnya posisi seorang pemimpin bisa membuat negara kadang-kadang
tidak lagi mengenal agama hanya karena dikuasai oleh seorang pemimpin yang menyesatkan rakyatnya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Perkara yang paling dikhawatirkan Nabi terjadi pada kita, yaitu ketika dunia dan godaannya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Ayyas bin Abdullah bin Sa'ad annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri yaqul, beliau pernah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khataban nas. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada suatu hari Nabi berdiri, jadi ketika sedang berkumpul dengan sahabat-sahabat, Nabi berdiri, fa khataban nas, lalu Nabi berkhutbah di depan sahabat-sahabatnya. Faqal, lalu Nabi berkata, wallahi, demi Allah, ma akhsha alaikum ayyuhan nas illa ma yukhrijullahu lakum min zahratid dunya. Demi Allah, kata Nabi, tidak ada yang lebih kukhawatirkan kepada kalian kecuali ketika Allah membuka pintu-pintu dunia dan kesenangannya pada kalian. Itu yang paling dikhawatirkan Nabi, yaitu ketika Allah membuka pintu-pintu dunia lalu membuat dunia menjadi lempang untuk kita. Disinilah fitnah terbesar mulai mengalir. Dulu Nabi SAW dan para sahabat hidup cukup sederhana. Kebutuhan kadang-kadang harus dicari. Untuk makan siang harus memikirkan pagi. Untuk makan malam harus dipikirkan dari siang. Di rumah Nabi tidak ada simpanan harta. Di rumah Nabi tidak ada simpanan makanan. Ketika datang pengemis meminta sesuatu dari Nabi, Aisyah mengatakan, kadang-kadang cuma tertinggal 2 butir kurma. Cuma itu. Yang 2 butir kurma pun diberikan kepada yang meminta ke rumah Nabi. Kehidupan sahabat bisa dihitung dengan 5 jari siapa yang punya harta. Hanya beberapa orang. Yang terkenal diantaranya Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Salman Al-Farisi, dan beberapa orang saja. Yang lain semuanya hidup dalam kemiskinan. Semua hidup di bawah rata-rata. Tapi kehidupan mereka yang dalam keadaan susah mencari rezeki, kehidupan mereka dekat dengan Allah. Siang malam mereka menjaga salat jamaah. Walaupun mereka makan ala kadar, tapi kekuatan iman mereka tidak tertandingi sepanjang zaman. Bukan azan yang menunggu mereka, tapi mereka menunggu azan. Itu gaya hidup di zaman Nabi dan sahabat. Jadi sebelum azan berbunyi, itu sudah bertumpuk di dalam masjid. Istri-istri diberikan kekuatan oleh Allah, semua bertahan. Tidak ada yang nuntut tidak ada yang nuntut macam-macam dari suaminya. Bahkan suaminya meninggal dalam medan jihad pun mereka masih bersabar. Anak-anak mereka semuanya Allah beri kekuatan iman. Tabah sekali menghadapi kehidupan yang begitu. Hidup di tengah padang pasir, serba tidak cukup. Pekerjaan mereka rata-rata hanya berdagang. Itu pun cukup tidak cukup. Dan kemudian Nabi khawatir apabila terjadi sebaliknya. Makanya kadang-kadang kehidupan menjadi orang miskin itu susah di dunia,
tetapi Allah permudah urusan akhirat. Nabi enggak khawatir. Kata Nabi, ma akhsha alaikum ayuhan nas, tidak ada yang lebih kukhawatirkan kepadamu wahai umatku kecuali ketika dunia telah dibuka untukmu. Jadi di masa Nabi dunia ada, hidupnya di dunia, tapi diperkecil, jatah dunia diperkecil oleh Allah. Jadi orang lebih banyak ngejar akhirat. Hari-hari Ramadan para sahabat bahkan sepeninggal Nabi itu masih salat tarawih sampai subuh. Jadi miskin tetap miskin, tapi salat tarawih dilakukan sampai menjelang subuh. Jadi karena kemiskinan itu mereka enggak terlalu berharap dari dunia, enggak ada angan-angan dunianya, tidak ada, kecil sekali. Jadi yang ada dalam pikiran cuma salat, menunggu salat, lalu kemudian yang punya uang sedikit sedekah, lalu ketika diajak berjihad mereka enggak mikir panjang. Diajak berjihad enggak perlu mikir di belakang bagaimana rumah besar yang ditinggalkan, kreditnya belum habis, bagaimana keadaan nanti kalau mobil yang sudah dibeli mahal-mahal, kalau jihad mati enggak sempat naik mobil lagi. Enggak ada pikiran itu. Jihad ya jihad. Semua merindukan surga, semua merindukan kita. Dunia ini hanya darul bala, dunia ini hanya tempat ujian saja. Itu terbangun dalam pikiran. Maka enggak ada yang mengingkari jihad. Ketika Nabi mengumandangkan jihad, semua pergi berjihad, bahkan berebut-rebut untuk bisa mendapat syahid di medan perang. Itulah kehidupan di masa lalu. Dunia kecil bagi mereka. Nabi khawatir terjadi sebaliknya, dan ini sudah terjadi. Jadi kekhawatiran Nabi itu sebenarnya bukan ingin mengatakan bahwa apa yang dikhawatirkan tidak mungkin terjadi, tapi Nabi ingin mengatakan bahwa berhati-hatilah kalau itu terjadi, bersiap-siaplah. Dan ternyata terbukti. Semakin dekat dengan hari kiamat, semakin lempang hidup di dunia. Pintu-pintu dunia dibuka oleh Allah, dipermudah. Urusan dunia dipermudah, ya. Pintu rezeki dibuka selebar-lebarnya. Dulu yang kita hidup tahun 1970-an saja, itu masih susah hidup. Bapak guru, jangankan guru biasa, kepala sekolah saja masih susah hidup di tahun 70-an itu. Gaji PNS masih di antara 400 sampai 500 saja. 400.000 kadang-kadang per bulan. Kecil sekali. Kendaraan masih hanya dengan sepeda. Sepeda pun sepeda ontel. Kemana-mana dayung sepeda. Enggak ada kendaraan yang mewah, cuma pejabat-pejabat besar yang mampu memilikinya. Hidup masih serba terbatas. Ingin jalan-jalan dengan istri, ya terpaksa taruh istri, kalau bukan di belakang sepeda, taruh di depan sepeda. Antara dua pilihannya. Enggak ada pilihan. Orang-orang yang panen di sawah-sawah itu hasil panen pun tidak seberapa. Punya sedikit sayur-sayuran, bawa ke pasar, hasilnya pun tidak seberapa. Makan pun, ini bapak-bapak yang sudah rambut putih, diingat kembali nostalgia hidup di tahun-tahun 70-an. Makan dengan nasi, pakai garam, kalau ada engkut masin tikra, duduk di sawah, dengan kuah bening, Pak. Kuah bening, Pak, enggak ada warna, kuah putih. Itu hidup. Waktu hari raya enggak ada itu toples dengan berbagai macam kuih, enggak ada. Paling ada sagun, kuih sagun yang putih-putihnya, kuih sepit. Enggak sanggup beli. Orang enggak ada jualan kuih di mana-mana, kita tinggal tunjuk, enggak ada. Semuanya buat sendiri demi menghemat uang. Kulkas cuma 1-2 orang yang punya. Yang lain simpan barang. Kalau ikan bukan masukin kulkas, dikeringkan.
dia ada. Hari ini jangankan ikan ada, kanah dia ada hari ini. Jadi untuk bisa simpan ikan lama itu dijemur. Padahal kalau sudah dijemur kan sudah hilang gizinya. Tapi begitulah orang tua kita hidup. Satu ikan kalau anak banyak dibelah berlima. Satu ikan belah berlima, sikit-sikit makannya. Enggak ada siang makan, lalu malam sebelum tidur makan Indomie, lalu beli mie goreng pakai telur, enggak ada itu, Pak. Jadi jemaah melakukan Allah begitu terbatasnya hidup. Cuma 1-2 orang yang kaya. Dan serba terbatas. WC itu jarang kamar mandi yang pakai keramik dalam rumah. Semua WC di belakang rumah. Mau ke WC pakai ember, isi air dulu, timba. Enggak bisa dengan tekan keran. Buka keran enggak hidup kecuali 1-2 orang kaya yang pakai sanyo. Yang lain cerung, Pak. Kan kita cerung dulu waktu kecil, Pak. Makanya kita kecil-kecil gara-gara cerung-cerung itu. Cerung kita tarik timba, untuk dapat air dari sumur tarik timba. Kan begitu hidup kita. Subhanallah, begitu terbatas. Tapi orang jarang maksiat. Main cewek pun jarang, Pak. Hai, rasa suka ke cewek ada, tapi yang main dengan cewek enggak ada. Jarang. Ada maksiat 1-2, yang palis-palis tetap ada. Tetapi yang merebak sampai berdua-duaan, kemudian duduk di lapangan-lapangan berdua, jarang sekali. Untuk jatuh cinta saja pada anak orang, takutnya minta ampun, takut ditolak, takut enggak cukup mahar, takut ini. Mengungkapkan rasa cinta saja susahnya minta ampun. Kadang-kadang kita kasih surat melalui kurir. Ini bukan pengalaman pribadi, Pak. Kita kasih surat melalui kurir, melalui orang ketiga, sahabat kita, kasih surat, tolong kirim ke Nyak Amah. Misal Nyak Amah, misal cewek itu kita suka sama dia, misal kirim ke surat melalui orang ketiga. Dia yang kasih surat. Ujung-ujungnya Nyak Amah itu kawin sama kurir ini. Bukan sama orang yang kirim surat, sama yang antar-antar surat. Masya Allah. Itu sebelum-sebelumnya lagi, kalau surat memang taruh dalam boh leping, kirim ke sungai. Cari boh leping dalam batok-batok kelapa bolong itu, taruh surat kirim ke sungai. Lalu suruh bilang sama kurir, kapegah banyak amah yu preh bak belah de kurung bah. Saya ada teruk surat dari Lung. Nyak amah nunggu dari jam 4 sampai surat jam 8 malam. Untuk mengungkapkan cinta. Duduk berduaan itu aib sekali. Kalau duduk berdua malu sekali rasanya. Apalagi sampai cukeh-cukeh pegang-pegang, malu sekali rasanya. Jadi kalau mau kawin, lamar. Yang perempuan pun begitu dilamar, itu enggak jawab-jawab, Pak. Malunya minta ampun. Padahal bapaknya, mamaknya udah mengatakan, "Nak, itu Bang Taib udah berapa kali datang katim puhan, menyuhang katim kah bah kemak menteng," katanya. Berarti mamaknya janda nih. Itu pun malunya, Masya Allah. Malu sekali. Untuk mengatakan mau saja malu sekali. Orang enggak banyak bermaksiat. Ada tapi tidak banyak. Masa Nabi kan ada juga maksiat, tapi tidak banyak, dan itu dilakukan oleh orang-orang non muslim. Kenapa? Dunia diperkecil, orang susah cari rezeki. Orang tidur malam, besok harus mikir di mana lagi dia bisa dapat besi atau botol Pepsodent itu, pembungkus Pepsodent. Kan dulu itu kita kumpul-kumpul yang dulu kan Pepsodent ditaruh dalam botol aluminium, Pak. Itu kalau kita buang aluminium itu dikumpulkan. Sekarang enggak ada yang kumpul lagi aluminium itu. Sampai segitunya cari uang dulu, dan itu merata. Hidup ketika dunia dikecilkan Allah, maka akhirat lebih besar dalam pikiran kita. Orang miskin enggak banyak mikir, alah pun dah pikiran. Kalau mau bahagia, kita bahagia di akhirat. Hidup dekat dengan Allah. Anak-anak semua mengaji di atas rangkang-rangkang balai-balai. Kalau anaknya dipukul sama guru, anaknya pulang lapor bahwa dia disinun, dia dicambuk oleh gurunya. Kata bapaknya, kalau kamu enggak salah mana mungkin dicambuk sama guru. Dicambuk lagi sama bapaknya. Itu hidup dulu, Pak. Semua dekat dengan Allah, semua dekat dengan Allah. Hari ini lapor ke orang tua, ada guru mukul, langsung orang tuanya datang dengan pajero ke dayah tersebut, langsung dipukulnya guru. Kan kurang ajar kan, Pak? Kenapa dunia terbalik hari ini? Nabi telah katakan, aku khawatir dunia dibuka untukmu. Itu yang ku khawatirkan. Ketika hidup sudah
terasa mudah. Maka dalam hadis yang lain Nabi sebutkan, ma akhsha alaikumul faqra, aku tidak takut kalau kalian menjadi miskin. Aku tidak takut, kata Nabi, karena miskin rata-rata membawa ke surga. Malah orang miskin lebih dahulu masuk surga 500 tahun kalau dia dari golongan muhajirin. Kalau bukan dari golongan muhajirin, hadis menyebutkan 40 tahun sebelum orang kaya masuk surga, orang miskin sudah lebih dahulu berfoya-foya dalam surga. Itu miskin yang taat. Tapi kalau dunia sudah dibuka, kata Nabi, engkau sudah jarang menemukan orang miskin, disitulah maksiat merajalela. Maka Nabi katakan, ma akhsha alaikumul faqra, aku tidak khawatir kalau engkau tetap miskin. Yang ku khawatirkan, antubsata alaikum abwabud dunya, ketika pintu-pintu dunia dibuka untukmu. Itu yang ku khawatirkan. Coba lihat gaya hidup kita hari ini, Pak. Kenapa orang sudah tidak dekat lagi dengan Allah? Karena disibukkan dengan dunia. Hari ini orang gaji besar-besar. Dia hari ini walaupun kita bilang ini dan itu, kalau dulu gaji sekitar 400.000 sebulan, hari ini rata-rata UMR berapa, Pak? 3,5. Paling kurang 2.900.000 rata-rata anak gaji, rata-rata. Oh, ada kerja swasta juga ada gaji. Jadi mudah mendapatkan uang. Lalu kemudian Allah permudah dunia ini. Kita disibukkan, begitu ada uang yang terfikir memperbesar rumah. Dulu rumah di masa Nabi itu diatur bebatuan. Kalau Bapak umrah, kalau sempat ke daerah-daerah agak pinggir kota Mekah atau di pinggir kota Madinah, itu rumah di atas bukit itu diatur dengan batu-batu. Enggak ada semennya, diatur dengan batu. Jadi batu ditumpuk sekitar setengah meter, ditumpuk-tumpuk supaya enggak tembus ke dalam. Itu diatur jadi satu ruangan. Rumah Nabi pun dari tanah liat. Jadi kalau sudah buat batu, baru tanah dibasahi, dibuat. Sekarang Masya Allah, begitu ada uang bukan mikir sedekah, tapi yang terfikir adalah memperbesar rumah. Jadi kita perbesar rumah, buat ruangan ini, buat ruangan itu. Itu enggak selesai-selesai, Pak. Pertama pakai batu bata, lalu terasa kurang indah dengan batu bata saja. Kecuali orang-orang miskin di kampung yang batu bata. Kadang-kadang ada yang enggak pakai batu bata pun, cuma pelepah rumbia semua. Kalau dia orang sudah diberi rezeki oleh Allah, pertama buat dulu batu bata. Enggak enak lihat. Kalau lihat batu bata kan enggak enak. Jadi waktu sandar badan pun terasa gatal-gatal kalau sandalnya ke batu bata. Lalu terfikir lagi, ambil lagi uang, maka mulai di plaster, buat lagi dengan semen. Kurang halus, nggak enak juga kalau kurang halus. Lalu mulailah dihaluskan, pakai semen halus, dihaluskan. Kehalus, kurang enak juga, ambil uang lagi. Lalu kemudian beli cat. Cat nggak boleh cat yang meligan di badan, harus cat yang agak berminyak-minyak, Pak. Jadi beli cat yang mahal. Beli cat jotun, beli cat apalah yang mahal-mahal, kan? Supaya terasa enak pandangan mata. Itu pun enggak boleh satu kotak. Karena ruangan depan dengan ruangan belakang harus beda warna. Belilah berkotak-kotak. Ada uang, enggak mau cat sendiri. Orang dulu buat rumah buat sendiri. Karena enggak ada uang. Sekarang ada uang, sewa orang untuk ngecat. Nya sabar rumah sewa udah ngecat, mentang habis 5 juta. Ongkos sewa ngecat saja. Sudah dicat jotun, sudah dicat ruangan, terasa lagi kurang enak, rasanya kurang indah. Bagusnya pakai wallpaper. Kakak pegang dalam wallpaper, pilih wallpaper, motifnya batu bata lagi, bangai kan, Mak? Pertama buat batu bata, lalu buat ini, buat itu, buat ini, buat itu, sudah lengkap semua. Pilih wallpaper, motifnya yang batu bata lagi. Kan berat bangai manusianya, Mak. Dulu enggak suka ke batu bata, kok batu bata lagi, ya Allah. Saya makanya kadang-kadang masuk ke rumah orang yang wallpapernya batu bata, luang-luang boleh, Pak. Kapalo bata bangai ini. Kalau bukan karena dikasih teh sama kuih, kalau begah bangai dah ron.
Cuma karena dikasih kue enak-enak, dikasih lontong, saya diam saja. Jadi kadang lagi pun nggak boleh protes-protes rumah orang. Itu wallpaper dia beli, semua dia beli. Mungkin dia memang sukanya begitu. Jadi kan, masya Allah, kenapa semua habis uang ke situ? Dunia dibuka untukmu, gaji keluar terus-terusan. Ke masjid, masya Allah, lewat celengan masjid, waribe. Semasjid, seminggu sekali di masjid, waribe. Berarti kita sebulan kasih ke masjid cuma 8 ribu. Itu ke masjid. Tapi kalau untuk rumah, itu dinding saja, Pak. Sudah hampir puluhan juta dinding saja. Belum lagi keramik dalam kamar mandi. Keramik di kamar mandi harus model begini, harus tutup satu dinding, harus buat lubang kerannya begini. Keran saja nggak boleh keran yang 5.000 itu. Itu keran yang model 25.000, yang mulutnya milik mulut harimau. Nggak boleh sembarangan. Ya. Itu buat ini, lampu harus lampu yang ketika mati listrik, lampu itu hidup sendiri. Kemudian macam model, Pak. Di ruang tamu nggak boleh duduk tikar, malai dengan tikar, gatai punggung. Kita gatai, padahal cik gatai roh ke. Jadi belinya apa? Wajib kursi mahal. Harus kursi Jepara. Taruhlah kursi Jepara di ruang tamu. Itu ruang tamu aja habis puluhan juta. Belum dalam kamar. Dalam kamar kasur nggak boleh kasur sembarangan. Harus spring bed mahal. Jadi begitu gaya hidup. Di dapur malu sekali kalau kompor tidak ditanam. Jadi harus ditanam kompor hari ini. Belum ke kompor tanam. Kompor tanam yang kompor di mentang 2,5 juta golong tanam je. Api harus api biru, nggak boleh api merah. Jadi fikiran hanya habis untuk rumah. Untuk rumah habis. Berapa yang sudah kita wakaf? Habis untuk rumah miliaran. Yang sudah kita persiapkan bekal menuju ke kuburan berapa? Kecil sekali, subhanallah. Begitulah yang Nabi khawatirkan. Dulu sahabat dibalik kemiskinan mereka. Ketika melihat ada sahabat lain yang lebih miskin, berebut-rebut apa yang ada mereka berikan. Hari ini semua jalur dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir dulu, Pak, tahun 90-an kita nggak mungkin beli mobil. Mungkin masa-masa 90-an itu mobil masih yang ada cuma Kijang, merek kuda, merek apalagi di mobil-mobil Hawaii, Pak, Carry, itu mahalnya minta ampun, hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Sekarang Allah beri rezeki, mobil-mobil second seharga motor second, mobil 30 juta, 25 juta, ada yang 15 juta tapi nggak ada bannya, nggak ada setir, nggak ada ban. Orang semua hari ini punya, orang punya semuanya. Berdosakah? Tidak. Kalau itu kebutuhan tidak berdosa. Mungkin kita ingin pergi masjid dengan mobil supaya tidak terhalang dengan hujan. Begitu hujan, mobilnya kita simpan, kita pergi dengan payung. Kan bangai lagi, Pak. Dulu katanya waktu mau beli mobil supaya hujan-hujan pun bisa ke masjid. Begitu hujan, sayang mobil kena hujan. Keluar nih orang pakai payung, Pak. Ini yang model tadi pasang wallpaper batu bata ini sama bangainya nih. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, orang enggak dekat lagi dengan agama. Orang sudah malas ikut pengajian. Kenapa? Karena sibuk dengan kekayaan. Sudah sibuk, Pak. Kerja enggak habis-habis, fingerprint jam 7, keluar jam 5. Habis itu tugas di rumah lagi. Besok harus masuk kantor lagi. Terus-terusan. Salat tahajud tidak pernah, baca Quran tidak satu halaman pun kecuali Ramadan. Jadi hanya nunggu-nunggu Ramadan. 11 bulan plong kosong, tidak buat apa-apa, hanya menunggu-nunggu Ramadan. Begitulah kita hari ini. Maka inilah yang dikhawatirkan Nabi ketika umatku menjauh dari agama, padahal akhirat lebih menjanjikan ribuan kali lipat kesenangannya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih kekal. Tapi kita habiskan harta untuk dunia. Kalau seandainya kita kaya, lalu diberi oleh Allah rasa syukur, itu tidak mengapa. Tidak mengapa, itu aman, Pak. Makin kaya, makin banyak sedekah, itu aman. Banyak uang, tapi semuanya dia bangun untuk masjid, dia berikan fakir miskin, anak yatim, itu aman. Tapi kalau itu tidak ada, posisi kita tidak aman. Kita harus renungkan hadis Nabi riwayat Muslim. Kata Rasulullah, hartamu itu cuma 3, kata Rasulullah.
Harta milikmu cuma 3. Yang pertama, jadi semua yang Allah beri yang menjadi harta kita itu hanya 3 perkara. Yang pertama, kata Rasulullah, apa yang engkau makan yang sudah masuk ke tenggorokan, itulah hartamu. Karena kalau belum masuk ke tenggorokan, itu belum jadi harta kita. Kita beli mie bungkus, kalau itu bukan harta kita, motor kita jatuh, Honda kita masuk lubang jatuh, mie menghambur sampai di atas aspal. Ada orang mau kutip mie di atas aspal? Enggak mau. Tadi dia beli, ternyata bukan punya dia, itu punya aspal, punya kucing, punya ayam, bukan harta kita. Kalau bukan harta kita, apa yang kita beli baru di bibir bisa keluar, itu bukan harta kita. Jadi harta kita yang mana? Yang masuk ke dalam tenggorokan, lewat menuju perut, keluar dari dubur, itulah harta kita. Cuma kata Rasulullah, harta pertamamu ujungnya septic tank. Harta engkau itu ujung-ujungnya septic tank, masuk ke dalam tempat pembuangan. Kita makan macam-macam, masuknya ke WC, dan gak ada orang hari ini membedakan WC, mana WC untuk pizza, mana WC untuk gulai bayam. Gak ada, gak pernah saya dapatkan ini WC untuk pizza, KFC, kau dia mamai hana nyo pizza untuk mesin, untuk turai telemak. Enggak ada, semua sama. Apa yang kita makan begitu lewat, selesai, tidak terasa manis, tidak terasa apapun, kenyangnya sama, masuknya ke WC. Itu hartamu yang pertama, kata Rasulullah. Berarti ujungnya jadi tai. Harta kedua kita, kata Nabi, yaitu apa yang engkau pakai. Apa yang engkau pakai, beli baju baru, kalau belum kita pakai, belum jadi harta kita. Kalau sudah kita pakai, orang lain enggak mau pakai. Kita sudah pakai baju, lalu kita bilang, kau pakai baju elum kah? Kau pakai baju elum. Orang mengatakan, baju second kau pakai. Tak mau saya baju kamu pakai. Saya lebih bagus beli baju baru saja. Kalau sudah pakai, baru jadi milik kita. Kalau bukan milik kita, maka baju itu tergantung di lemari. Duluan kita meninggal, maka baju itu tetap dia akan digunakan oleh orang lain. Tapi sayangnya, kata Nabi, harta engkau yang kedua ini larinya kemana, Pak? Membusuk di lemari. Semua yang kita pakai, kalau sudah jadi harta kita, ujung-ujungnya ketika meninggal membusuk di lemari. Tuha yang putih berubah menjadi warna kuning. Nanti yang terpikir oleh istri kita, ini daripada baju kita enggak dipakai, bagusnya kita jadikan kain lap. Maka baju yang kita beli 300.000, ujungnya jegi jalap, ijalap, Pak. Dia lap kayak kompor. Ada yang ditaruh jadi keset kaki di depan kamar mandi. Baju singlet kita, celana dalam kita, disatukan sama istri, celana dalam, 60 bawah celana dalam, pegang ke keset kaki di ke kamar mandi. Beli mahal-mahal. Oh, enggak boleh yang model Sony, harus yang tehing. Sampai begitunya, baju-baju mahal dikumpulkan, lalu kemudian dijadikan kain lap, dijadikan keset kaki. Itulah ujung harta kita yang kedua. Maka satu-satunya harta kita yang akan bermanfaat, kata Nabi, apa yang engkau sedekahkan, apa yang engkau infakkan. Itulah harta kita yang akan melanjutkan kehidupan sampai bertemu kita kembali di dalam kuburan, naik ke padang mahsyar, masuk ke alam akhirat, yaumul hisab. Harta itulah yang terus bersama kita. Itulah yang harus kita fikirkan. Makanya Nabi takut sekali orang kaya yang lupa diri, sombong. Dalam satu hadis kata Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yakunu as'adun nas Luqa bin Luqa. Tidak akan terjadi kiamat sampai, kata Nabi, manusia yang paling senang adalah Luqa bin Luqa.
Siapa Luqa' bin Luqa'? Ternyata itu sebutan di antara orang-orang Arab, orang-orang yang sudah kaya sekali. Jadi nanti sebelum kiamat semuanya kaya, semua kaya. Sampai tidak ada yang mau lagi menerima sedekah karena dia juga kaya. Disitulah hancurnya hidup. Hari ini saja sudah terasa, Pak. Orang-orang dibuka pintu dunia, disibukkan dengan urusan dunia sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Guru sibuk dengan kertas, dosen sibuk dengan aplikasi. Jadi di guru pasau kertas, pasaunya bentar-bentar datang kertas, ratusan lembar diisi untuk sertifikasi, untuk akreditasi, untuk ini, untuk itu. Sibuk dengan kertas. Azan zuhur mereka tidak salat. Yang penting dapat gaji akreditasi. Dosen sibuk dengan aplikasi. Nanti dimunculkan lagi dari Kemendikbud aplikasi ini, aplikasi itu. Paso lom ni dosen. Kasibuk ngadanya, yo paso PKD, yo paso PAK, yo paso apa, yo pasonyo, macam istilah keluar, Pak. Itu ngaji enggak pernah lagi tu. Karena siang malam harus ngisi aplikasi itu. Itu terusan. Baru selesai ini dibebankan lagi yang baru. Apalagi model menteri-menteri pendidikan memang bukan model orang beragama. Jadi kita sudah sibuk dengan itu. Ya. Begitulah hidup. Yang orang-orang kantoran juga begitu. Enggak bisa keluar untuk salat asar karena melayani depan komputernya. Inilah yang Nabi khawatirkan. Kita sudah jauh dari agama. Disitulah jatuhnya kewibawaan, jatuhnya kesejahteraan kita. Maka orang hari ini, Pak, uang ada, bahagia tidak? Uang banyak, tapi banyak masalahnya. Utang banyak, maksiat banyak. Karena banyak uang, dulu enggak terpikir untuk cari selingkuhan. Begitu sudah banyak uang, kasih mikir kami cewek. Dulu sama istri waktu hidup berdua miskin, Pak, itu di dalam rumah suap-suapan. Makan nasi berdua suap, satu sendok, suap sana, suap sini. Minuman satu gelas, walaupun mulut istri berminyak-minyak, tapi tetap minum gelas yang sama. Enggak ada rencana itu untuk cari istri lain. Begitu sudah banyak uang, kamu lagi main cewek dengan teman sekantor. Nah, yang main cewek dengan mahasiswa nyandingkan kan. Padahal kalau mau main cewek dengan mahasiswa, pingin istri dapat mahasiswa, kenapa enggak suruh istri suruh kuliah lagi, Pak? Pegah bak urung rumah, kamu kuliah lagi pakai baju mahasiswa, kuliah lagi. Hanya ada main cewek ada yang di kampus, kan je. Cuma karena ini sudah rusak. Kenapa sudah muncul maksiat, ingin selingkuh, ingin itu? Peng, lama TM sudah cukup untuk main cewek. Dulu mana sempat, mau main cewek pun enggak sempat, Pak. Ada uang. Ini hidup. Makanya dunia ini benar-benar berbahaya kalau sudah dibuka. Maka jangan fikir kemudahan kita menyebabkan mudah masuk surga. Makin mudah dunia, makin susah masuk surga. Banyak maksiat kita, Pak. Kita hidup hanya makan, minum. Orang miskin di samping kita enggak pikirkan apakah dia makan, apakah dia minum. Kita beli buah-buahan, pulang dari masjid, beli buah ini, beli buah itu, semangka titik uro dah belum. Pernahkah beli satu semangka untuk tetangga kita yang miskin? Enggak terfikir. Yang penting anak bisa makan buah ini, kulit bisa halus kalau makan ini, makan itu. Beli timun karena banyak uang, bukan untuk makan. Beli timun hanya untuk tempel di muka. Begitu hidup hari ini. Subhanallah, ini yang paling Nabi khawatirkan terjadi pada kita. Ya. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dengan kehidupan yang terlalu mewah sehingga melupakan akhirat, dan ini menyebabkan kita bahaya. Mungkin kita cuma banyak uang tapi tidak cukup amal untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala.